Well, hola people, konnichiwa. Balik lagi bersama Salvian di channelnya Kudetek. Akhirnya bre, kita berkesempatan ya untuk nyicipin Arrow Lake desktop. Ya kan, ngarepnya sih ya yang Core Ultra 5. Tapi ternyata dikasih pinjem yang Core Ultra 7 265K. Tapi nggak apa-apa ya kan, yang penting bisa nyicipin. Jujur bre, kita penasaran banget ya sama efisiensi dayanya. Walaupun memang sebenarnya cukup membuat kita bertanya-tanya, buat apa sih efisiensi daya di prosesor desktop? Kan ini bukan platform mobile yang powernya terbatas. Tapi kalau performa stuatnya jadi meningkat, kabar yang bagus ya buat Intel. Sebelum itu, kita mau ngingetin kalau kalian beli prosesornya Intel, pastiin kalian beli dari 3 distributor ini bre, Astrindo, Sinek Metrodata, dan WPG, biar bisa dapetin garansi resmi selama 3 tahun. Ciri-cirinya di box prosesor ini ada authentic sticker kayak begini nih bre, jangan salah ya. Oke lah bre, yaudah langsung aja kita bahas lebih lengkap Intel Core Ultra 7 265K ini. Nanti performanya kita bakal bandingin sama Core i7 14700K, Ryzen 7 7800X3D, dan juga Ryzen 7 9700X. Let's go kita bahas. Konfigurasi core-nya masih sama ya bre, dengan Core i7 14700K, yaitu 8 performance core dan 12 efisiensi core. Tapi di Arrow Lake ini, Intel udah ninggalin yang namanya hyperthreading bre. Jadi jumlah thread-nya itu cuma ada 20 threads. Terus core di Arrow Lake tentu udah baru. Nama P-core-nya menjadi Lion Cove. Intel ngeklaim ada peningkatan performa sekitar 9% dari Raptor Cove. Sedangkan untuk E-core-nya sekarang ganti dari cross mount menjadi sky mount. Nah, yang menariknya di sini justru E-core-nya bre. Klaim peningkatan performa E-core sky mount juga cukup signifikan, up to 32% ya dari generasi sebelumnya yaitu crash mount. Buat data clock speed, P-core-nya punya base clock di 3,9 GHz dan turbo clock-nya up to 5,5 GHz bre. Ini sedikit lebih pelan ketimbang boost clock P-core-nya dari Core i7 14700K. Sedangkan buat clock speed E-core-nya punya base clock di 3,3 GHz dengan boost clock up to 4,6 GHz. Wah, udah kenceng-kenceng nih ya E-core-nya gitu. Prosesor ini punya 30 MB L3 cache dan 36 MB L2 cache. Nah, L2 cache-nya ini disebar ke masing-masing core bre. Tiap P-core dapat 3 MB L2 cache. Sedangkan 12 E-core-nya dibagi jadi 3 cluster dan tiap cluster dapat 4 MB L2 cache. Base TDP-nya ada di 125 Watt dengan power limit sebesar 250 Watt untuk Core Ultra 7 265K ini bre. Nah, buat eGPU di sini sayangnya bukan pakai Xe generasi kedua seperti di Lunar Lake, melainkan sebuah Intel Xe LPG atau low power graphic. Nah, eGPU-nya di sini bre punya 4 Xe core yang terdiri dari 64 execution unit dan 512 shader. Di beberapa game yang kita tes sih, eGPU terbarunya Intel ini bisa dapat rata-rata 40-50 FPS lah di grafik low dengan resolusi Full HD. Dan yang baru lagi dari Intel Arrow Lake ini adalah NPU. Ya, akhirnya Intel menghadirkan NPU di sebuah prosesor desktop. Tapi emang NPU di sini masih yang generasi ketiga dengan throughput maksimal di 13 TOPS aja. Ini buat jalanin Copilot aja belum kuat bre, karena butuh sekitar 40 TOPS. Jadi NPU di sini masih cuma buat bantu-bantu aja lah. Nah, pembaharuan lain yang nggak kalah menarik dari Intel Arrow Lake ini ada di desain dan fabrikasi die prosesornya bre. Desain yang dipakai sekarang adalah chiplet, bukan lagi monolitik. Desain chiplet kayak gini menawarkan biaya produksi yang lebih rendah, kinerja yang lebih tinggi, sama fleksibilitas lebih besar pastinya. Sedangkan buat fabrikasi yang sekarang udah nggak pakai fabrikasi Intel 7 10 nanometer, melainkan udah pakai TSMC 3 nanometer buat CPU tile-nya. Sedangkan buat eGPU tile-nya difabrikasi pakai TSMC 5 nanometer dan sisanya seperti SoC tile, NPU tile, memory controller tile, dan I/O controller tile pakai fabrikasi TSMC 6 nanometer. Kalian pasti udah membayangkan ya bakal seefisien apa Arrow Lake ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dari yang tadinya pakai 10 nanometer ya kan, sekarang jadi 3 nanometer. Jadi tunggu dulu ya buat pengetesannya gitu. Seperti yang kita tahu bre, Arrow Lake ini bener-bener baru dan banyak fitur tambahannya. Maka wajar kalau Intel butuh yang namanya soket baru. Untungnya walau pakai soket baru LG1851, 4 titik mounting buat bracket cooler nggak bergeser bre. Jadinya kita masih bisa pakai cooler yang sama seperti di LG1700. Tapi perlu jadi perhatian nih, walaupun ukuran soketnya terlihat sama, tapi ternyata di
di soket Elgato 1851 ini kita nggak bisa pakai kontak frame soket Elgato 1700. Kalau soal support memorinya udah nggak bisa pakai DDR4 lagi bre, full DDR5. Prosesor ini bisa pakai RAM maksimal kapasitasnya up to 192 GB. Dan yang menarik di Arrow Lake ini adalah tipe RAM baru yaitu QDIMM yang JEDEC DDR5-nya bisa jalan di 6400 MB transfer, tapi tetap bisa pakai RAM DDR5 biasa kok yang UDIMM, dan JEDEC-nya jalan di 5600 MB transfer. Tapi perlu diingat bre, ini rating official dari Intel-nya, dan sebenarnya kalian bisa tingkatin lagi speed memorinya di mode overclocking. Kemarin waktu launching chipset Z890, Pak Alpha tuh bisa OC RAM di platform Arrow Lake ini up to 11.000 MB transfer per second pakai Core Ultra 9 285K. Gokil nggak tuh? Dan mungkin kalian masih ada yang tanya, buat apa RAM kenceng-kenceng sih bang? Lihat foto ini bre, buat gaming berasa loh RAM kenceng ini. Jadi ya nggak ada tuh yang namanya mubazir pakai RAM kenceng di platform Arrow Lake ini bre. Oke, sekarang kita lanjut ke support PCIe lainnya. Sekarang udah punya 20 line PCIe Gen 5 dan 4 line PCIe Gen 4. Ini memungkinkan kalian bisa pakai SSD NVMe Gen 5 lebih dari satu buah, walaupun VGA kalian jalan di PCIe 5x16 bre. Tapi ini tergantung sama motherboardnya sih ya. Harus punya lebih dari satu slot M.2 yang support Gen 5 bre. Sayangnya di motherboard yang kita pakai di test bench ini cuma ada satu slot M.2 yang support PCIe Gen 5 ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan performa ya kan. Sebelum itu, berikut adalah test bench yang kita pakai. Motherboard pakai MSI Z890 Tomahawk Wi-Fi, RAM-nya dari T-Creed Classic DDR5 6000 MB transfer 32 GB ya. VGA-nya pakai Asus RX 7600 XT Dual OSI 16 GB, SSD pakai WD Black SN850X 2 TB, coolingnya pakai cooling murah ini bre, Deepcool AK400 Zero Dark ya kan. PSU pakai TUF Gaming 850 watt Gold dan casingnya pakai Open Case Lianli T60. Jadi bre, selain dibandingin sama prosesor lain, kita juga bandingin performa prosesor ini di antara kondisi default dan kondisi teroverclock. Kita OC-nya yang simple-simple aja dah, pakai settingan BIOS bawaan Mobo dari MSI. Di 3 pengetesan Cinebench, improvement yang kita dapat setelah OC sekitar 2%-an bre. Sedangkan kalau dibandingin sama prosesor sekelas berdasarkan data multi-core Cinebench R20, prosesor ini 8% lebih kencang ketimbang Core i7 14700K, 72% lebih kencang ketimbang Ryzen 7 9700X, dan 110% lebih kencang ketimbang Ryzen 7 7800X 3D bre. Weh, kok jauh banget ban? 9700X ketinggalan dari Core Ultra 7 265K di Cinebench R20. Coba dah kita tes lagi di Cinebench R23. Ternyata sama juga bre, multi-core-nya 9700X itu ketinggalan 71% dari Core Ultra 7 265K. Mungkin kalian tanya lagi nih, kenapa Intel Core Ultra 7 265K ini unggul mutlak di multicore-nya dari 9700X? Menurutku pribadi, karena memang jumlah core-nya ya bre, walaupun 20 core-nya terbagi jadi 8 P-core dan 12 E-core, tapi perlu diingat lagi, kalau E-core yang baru ini kenceng banget. Base clock-nya aja di 3,3 GHz, sedangkan 9700X cuma ngandelin 8 core murni aja itu. Tapi di sisi lain wajar aja sih ya, kenapa Intel sepowerful ini, soalnya pas kita lihat data pas running Cinebench R23, CPU package powernya tembus 200 watt berbanding 87 watt di 9700X bre. Ini wajar karena perlu kalian inget lagi, power limit Core Ultra 7 265K ini bisa sampai 250 watt bre. Tapi lagi-lagi bre, prosesor Intel Core Ultra 7 265K ini ada improvement dari generasi sebelumnya, yaitu Core i7 14700K. 265 watt turun jadi 200 watt bre. Ya, good job lah Intel. Next, di pengujian rendering 3D, kita tesnya buat render image scene BMW, tapi pakainya CPU render. Kan lagi nge-review prosesor nih. Perbedaan antara kondisi default dan kondisi teroverclock tipis banget deh, cuma beda 1 detik aja. Kalau dibandingin sama prosesor lain, Core Ultra 7 265K ini 9 detik lebih kenceng ketimbang Core i7 14700K, 50 detik lebih kenceng ketimbang 9700X, dan 1 menit 14 detik lebih kenceng ketimbang 7800X 3D. Udah kelihatan nih ya kan, performa produktivitasnya kenceng banget bre. Dan mungkin kita sedikit ngebahas soal performa NPU yang ada di Intel Core Ultra 7 265K ini bre. Ini jadi yang pertama ya berarti ya, soal prosesor desktop yang punya NPU di dalamnya. Nah, sebelumnya fungsi NPU sendiri dibuat apa sih bang? Kalau menurutku pribadi sih ya lebih ke buat kerjaan ringan yang nggak butuh resource yang gede buat ngejalaninnya, nggak butuh power yang gede buat ngejalaninnya. Jadi lagi-lagi ya soal efisiensi pekerjaan lah gitu. Memang NPU ini lebih cocok ke sebuah device yang punya baterai ya, karena kan jadinya lebih efisien gitu loh, nggak ngeganggu CPU dan GPU. Masih sedikit software sih ya yang bisa nge-benchmark
si NPU ini, bre. Tapi kita ada tes di dua software ya, Procion sama JIMP. Nah, pertama di Procion untuk pekerjaan AI, dan kalian bisa lihat ya di pengujian OpenVINO, kalau lihat dari angka, NPU bisa lebih kenceng 2 kali lipat ketimbang CPU. Padahal kalau kita cek CPU package powernya pas running pakai NPU jauh lebih irit ketimbang pakai CPU. 22 watt berbanding 85 watt. Gila sih ya angka ini ya. Selain tes sintetis tadi, kita juga coba generative image di aplikasi JIMP. Tentunya dengan model Stable Diffusion ya, bre. Di sini kita adu performa iGPU dan NPU-nya nih. Hasilnya NPU bisa generate satu image dalam waktu 31 detik dengan CPU package power mentok di 20 watt aja. Sedangkan buat performa iGPU-nya agak lelet nih ya, butuh waktu 75 detik buat generate satu image dengan CPU package power yang sama di kisaran 20 watt juga, bre. Dan pengujian terakhir kita coba gabungin ya antara iGPU dan NPU. Hasilnya bisa generate satu image dalam waktu 9,5 detik. Ini kencang banget sih ya. Tapi memang dari segi CPU package power meningkat drastis up to 40 watt. Jadi kayak 2 kali lipat gitu loh untuk CPU package powernya. Tapi waktunya sih jadi lebih singkat ya gitu. Gokil memang ya performa NPU ini kalau dipakai buat kerjaan berbasis AI. Tapi ingat ya, berbasis AI gitu kan. Udah super efisien ya kan, bre. Performanya lebih kenceng dan dengan daya yang lebih rendah. Pantesan aja laptop Windows zaman sekarang baterainya pada makin irit. Dan sampailah kita ke pembahasan soal performa gamingnya, bre. Gosip-gosipnya sih ya performa gaming Core Ultra 7265K ini agak nggak enakin gitu ya. Tapi ya emang iya. Ya wes lah, langsung aja kita bandingin sama Kubu Merah yang ada di Video Kit PC episode ke-94 kemarin. Ada 3 game aja yang kita tes, bre. Pertama ada Black Myth Wukong yang kita tes di preset very high tanpa ray tracing, upsampling FSR-nya kita set quality, dan AMD frame generasinya on. Di game ini performanya masih 11-12, bre, tapi Intel sedikit lebih unggul. Terus di game Cyberpunk 2077 kita tesnya di preset rata kanan alias ultra, masih tanpa ray tracing dan tetap pakai FSR quality dengan AMD frame generasinya on. Kalau di resolusi 2K prosesor ini unggul tipis banget, tapi di resolusi Full HD selisihnya sekitar 5 fps, bre. Dan di game terakhir ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset extreme dengan FSR quality dan tanpa ray tracing. Hasilnya si merah balik unggul, bre. Di resolusi 2K unggul 10 fps, sedangkan di resolusi Full HD unggulnya 6 fps nih. Oke lah, bre, sedikit kita ngebahas soal konsumsi dayanya di skema gaming ini. Intel ngeklaim kalau prosesor ini punya efisiensi daya mulai dari 30 sampai 150 watt dari generasi sebelumnya pastinya ya kan. Ini angka yang nggak main-main, bre, karena terbukti ya di pengujian kita Core i7 14700K pas main Cyberpunk 2077 di resolusi 2K bisa makan daya up to 170 watt. Sedangkan di Core Ultra 7265K ini cuma sekitar 80 watt aja. Wow, ya penurunan dayanya gokil sih, efisiensi dayanya di Arrow Lake ini oke lah kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan sekarang kita coba ngomongin soal suhu dan dayanya lagi ya. Lagi-lagi kita bakal menampilkan perbandingan data antara kondisi default dengan kondisi teroverclock. Sedangkan buat perbandingan antar prosesor, kita bandingkannya sama Ryzen 7 9700X saja. Yang kebetulan dari segi komponen test bench-nya tuh mirip satu sama lain, bre. Cuma beda mobu ya kan. Pas kondisi idle, kalau kalian bingung kenapa suhu yang teroverclock lebih adem, ini karena settingan BIOS di Mobo melepaskan limit CPU fan speed. Lihat aja di tabel berikut, selisih CPU fan speed-nya hampir 1000 RPM. Kalau bicara power, wajar aja kalau Core Ultra 7265K ini lebih rendah ketimbang 9700X. Karena memang di prosesor Intel ini ada efisiensi core. Lanjut ke skema penggunaan gaming, di sini kita tes buat main game Black Myth Wukong. Lagi-lagi suhu prosesor yang teroverclock lebih adem ketimbang non-overclock. Alasannya pun masih sama. CPU fan speed-nya 1000 RPM lebih kenceng, walaupun clock speed-nya juga lebih kenceng. Kalau dibandingin sama 9700X, jelas ya Core Ultra 7265K ini jauh lebih adem. Selisihnya bahkan 13 derajat Celcius. Gokil ya kan? Padahal coolernya sama-sama pakai Deepcool AK400 yang cuma punya 4 buah heat pipe. Terakhir kita bahas suhu dan power maksimalnya, bre. Walau cuma pakai cooler yang sederhana, suhu prosesor ini masih aman ya. Suhu maksimalnya di 92 derajat Celcius pas di overclock dan 87 derajat Celcius tanpa di overclock. Di stress test ini CPU fan speed-nya sama-sama berputar maksimal di kisaran 1800 RPM, bre. Maka dari itu prosesor yang teroverclock 5 derajat lebih anget ya, karena memang dari segi clock speed dan juga TDP lebih tinggi ketimbang kondisi defaultnya atau tanpa di overclock, bre. Dan kira-kira itu dia, bre, untuk ulasan atau review dari kami mengenai Intel Core Ultra 7265K ini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan dah. Dari beberapa pengujian yang kita tes, kita juga bingung gimana caranya kasih alasan buat kalian pertimbangkan prosesor ini ya. Kemungkinan yang bakal build PC pakai Arrow Lake ini ya orang-orang yang belum punya PC desktop sama sekali dan tujuannya build PC buat cari duit alias fokusnya di bagian produk
produktivitas nih. Tapi kalau kalian udah pakai Intel generasi ke-12, 13, dan 14, kayaknya tahan dulu ya buat upgrade ke Arrow Lake ini. Kecuali kalau kalian masih pakai Intel Gen 11 atau yang ke bawahnya gitu loh. Nggak apa-apa dah upgrade ke Arrow Lake ini. Soalnya kan Arrow Lake ini perlu motherboard dengan soket LGA 1851 yang harganya ternyata masih cukup mahal ya, bre. Dan menurutku pribadi sih, ya masih bisa buat gaming juga kalau kita bandingkan dengan 9700X tadi, ya kan, yang mana memang selisihnya ya, tipis aja kok gitu ya buat gaming. Tapi kalau kalian ngomongin soal produktivitas, Arrow Lake ini produktivitasnya mantap banget ya bro ya, dan untuk kompatibilitas softwarenya jauh lebih luas ketimbang kubu sebelah gitu loh. Tapi gimana menurut kalian mengenai prosesor Arrow Lake dari Intel ini? Coba deh komen di bawah, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku jangan mencoba, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.